Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Semangat para petani Indonesia. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, kita sedang melakukan namanya pengolahan lahan secara bertahap, yaitu melakukan pembersihan atau sanitasi terlebih dahulu pada tanaman cabai yang kita budidayakan. Karena tanaman cabai sudah tidak produktif, makanya kita bersihkan terlebih dahulu, disambi dengan mempersiapkan lahan yang digunakan untuk musim tanam berikutnya. Dan di sisi lain juga, dulunya tanaman cabai kita tumpang sarikan dengan tanaman kemangi, di mana tanaman kemangi itu kita fokuskan, kita biarkan agar mereka berbunga dan menghasilkan biji, dan bijinya kita pergunakan sebagai benih buatan sendiri. Nah, benih buatan sendiri ini nantinya kita pergunakan untuk kepentingan kita sendiri. Karena apa? Karena kami dalam proses melakukan pembibitan pada waktu yang lalu, kita beli benih itu harga benihnya itu mahal kan kawan. Untuk kemangi itu, biji kemangi itu yang dipergunakan sebagai benih beratnya 10 gram itu harganya kurang lebih di antara 20-25 ribu ya, sedangkan itu jumlahnya sedikit. Nah, di sisi lain juga tanaman kemangi ini ya, kalau kita rawat, kita jaga untuk dipergunakan menjadi benih hingga mereka tumbuh hingga masa generatif, masa generatif semacam ini, itu biayanya jauh lebih murah, hanya membutuhkan waktu yang agak lama kan kawan ya. Jadi kita untuk mendapatkan benihnya itu ya perlu waktu lah semacam itu. Dari proses pembungaan, lalu penyerbukan, hingga terbentuknya benih, itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan lah semacam itu. Ini usianya kurang lebih 4 hingga 5 bulanan lah dari awal penanaman, lalu kita panennya itu dari hingga 3 bulan. Nah, 4 bulan mulai ada berbunga, dan ini sudah sebagian ada yang kering semacam itu. Nah, benih itu sendiri, keunggulan dari benih itu sendiri kita membenihkan, yaitu yang pertama adalah harga atau biaya produksi bisa ditekan ya, biaya produksi bisa ditekan karena benihnya kita buat sendiri. Yang kedua, benih yang kita buat sendiri itu menurut kami ya, ini sepengalaman kami, itu lebih tahan terhadap serangan penyakit maupun hama kan kawan, semacam itu. Kalau kemarin kita beli benih itu yang buatan pabrik itu ya sudah kita bibitkan, akan tetapi kemarin permasalahannya daunnya mudah terserang jamur kan kawan, tidak tahan seperti halnya kita membibitkan benih sendiri. Saya dulu pernah membibitkan benih sendiri, itu sama sekali tidak terserang jamur kan kawan. Tapi kemarin kami kaget, wah, benihnya itu terserang jamur. Dan itu ya wajar sih kan kawan, kalau ada serangan jamur semacam itu, tidak masalah semacam itu kan kawan. Tapi yang jelas kita perlu mengantisipasinya agar itu tidak berlanjut kan kawan. Karena kalau berlanjut ya nantinya kita akan rugi ya, apalagi benihnya beli semacam itu. Dan yang jelas oleh sebab itu, oleh menghindari hal yang semacam itu akan kerugian, alangkah baiknya kawan-kawan buat benih sendiri kan kawan, semacam itu. Nah, benih itu nantinya ini bisa terbentuk ketika tanaman kemangi kita itu memasuki masa generatif, di mana mereka berbunga hingga membentuk sebuah biji, dan nantinya kita lakukan proses namanya pemanenan benih ya. Benih itu bisa dipanen ketika kondisinya sudah kering semacam ini. Nah, kemangi ciri khasnya ya, ini yang sepengalaman kami, ciri khas bunga kemangi yang sudah siap untuk dipanen yaitu hampir separuh dari
bunganya ini sudah berwarna coklat ya, berwarna coklat ataupun kering. Ini menandakan si kemangi ini ya, di bunganya ini bijinya itu sudah siap untuk dilakukan proses namanya pembibitan kan kawan. Kalau semisal hijau kayak gini, nah ini terkadang benihnya belum siap jika dilakukan proses pembibitan. Karena mengapa? Karena benih hijau ini istilahnya masih muda kan kawan, belum tua, dimana kandungan cadangan makanannya belum sempurna kan kawan, semacam itu. Dan biasanya benih, jika dipanen benih muda kayak gini kan kawan, sepengalaman kami juga itu hasilnya kurang bagus. Lebih bagus yang hitam-hitam kayak gini. Yang hitam-hitam kayak gini kita panen, kita ambil itu hasilnya bagus. Dan kemarin kita melakukan pada video-video sebelumnya, kita lihat melakukan budidayanya dari segi daun dan segi pertumbuhannya tidak kalah. Maka dari itu alangkah baiknya kalau kita bisa buat benih yang hampir sama kualitasnya dengan pabrik, maka mending kita buat sendiri saja kan kawan ya, daripada membeli. Karena membeli harganya masih mahal sekali kan kawan, 10 gram 20.000 semacam itu, masih mahal sekali kan kawan. Dan itu pun kita kalau semisal proses pembibitannya gagal ya kita rugi. Nah lebih baik kita buat sendiri semacam ini, dan yang jelas bisa menekan biaya dan kualitasnya tidak kalah. Dan yang jelas kemarin ya hampir sama kan kawan, saya mengamati itu hampir sama. Yang terpenting pada fokus kuncinya yaitu ada di kesuburan tanahnya. Kalau tanahnya subur insya Allah sama. Karena benih ini dalam proses pembuatan benih ini kan kawan, itu akan menurunkan sebuah sifat, dimana sifat tersebut diturunkan dari induknya. Nah induknya ini harus memiliki kondisi yang dimana bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Biasanya jika pertumbuhannya maksimal, mereka akan menghasilkan sifat yang maksimal juga. Perkembangannya maksimal, mereka juga akan menghasilkan sifat perkembangan yang maksimal juga. Itu semacam itu, kurang lebih semacam itu yang saya ketahui. Dan akan tapi nanti kalau misalnya benihnya itu diperlakukan beda, itu nanti akan merubah sifat genetik dari si indukannya, yang dimana nanti akan diturunkan pada anak-anaknya ya. Semisal perlakuannya ya seadanya, itu biasanya ya kurang bagus ya untuk tanaman kemanginya. Oleh sebab itu kuncinya ada di kesuburan tanah. Nanti kalau tanahnya subur, tanamannya bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal, maka insya Allah sifat tumbuh dan berkembang secara baik itu nanti akan diturunkan pada anaknya melalui biji-biji yang dihasilkan oleh tanaman kemangi ini kan kawan, semacam itu. Lalu dalam proses pemanenannya si benih kemangi ini itu kita perlu namanya alat, yaitu berupa gunting. Nah ini kan kawan, kalau sudah memasuki masa panen ya, itu cukup kita gunting semacam ini. Nah kita gunting, kita ambil benih ini, dan ini kita perlakukan ya kan kawan, kita perlakukan dengan cara mengeringkan. Jadi benih ini, saya ulangi lagi, benih ini itu dipanen ketika masa panen, dimana masa panen ini ditandai dengan warna coklat pada hampir 70% dari panjang bunga ini itu berwarna coklat, maka itu menandakan benih sudah siap dipanen. Yang kedua, ketika sudah dipanen itu benih harus kita segera keringkan ya, kita jemur. Agar apa? Agar benihnya tersebut awet dan melewati masa istirahat si benih tersebut. Jadi namanya biji yang dihasilkan ini alangkah baiknya diistirahatkan terlebih dahulu beberapa hari
agar nanti bijinya bisa tumbuh dengan baik. Cara pengistirahatannya cukup dikeringkan, biar selain bijinya istirahat, di sisi lain juga bijinya tersebut nantinya ketika sudah kering itu awet untuk dilakukan proses penyimpanan. Dan kemarin setelah melakukan pengeringan itu saya simpan hingga kurang lebih 6 bulan masih bisa tumbuh dengan bagus dan hasilnya luar biasa baik. Dan itu tidak kalah saing dengan hasil-hasil benih dari pabrikan ya kan kawan. Hampir sama kan kawan, hampir sama ya. Tapi karena ya sifatnya berbeda-beda, tapi kami lebih suka yang lokal karena yang lokal itu lebih adaptif, lebih tahan dan lebih mudah ya dalam proses pembudidayaan atau pengadaan barangnya semacam itu kan kawan. Sehingga kami ya melakukan ini setelah pemanenan daunnya itu kita lakukan proses pembenihan, kita biarkan mereka berbunga, mereka menghasilkan bunga, dan yang jelas biarkan mereka tetap produktif ya kan kawan ya, meskipun produktifnya itu untuk menghasilkan benih, bukan untuk menghasilkan bunga, bukan untuk menghasilkan daun, maaf, macam itu. Yang jelas itu perlakuan kami dalam membudidayakan kemangi, sehingga kami harapannya bisa konsisten ya dalam membudidayakan kemangi dengan biaya yang murah, dan harapannya juga memperoleh keuntungan yang lebih. Itu dulu informasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan bisa menambah ilmunya, menambah pengalamannya, serta ya semoga bermanfaat lah bagi kawan-kawan video ini. Dan yang jelas kami selaku pembuat video, jika ada tutur kata maupun kesalahan dalam pembuatan video ini, jangan diambil hati, jangan juga dipergunakan, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.